Selamat datang di channel Nenek Moyang Official. Kali ini kita akan membahas pohon kelor. Pohon kelor, Moringa oleifera, adalah pohon yang memiliki daun-daun yang kecil. Oleh karenanya seringkali kita mendengar ungkapan, dunia tidak selebar daun kelor, yang mengungkapkan bahwa dunia tidak kecil. Kita juga sering mendengar bahwa daun kelor dijadikan sebagai alat untuk mematikan orang yang mempunyai kesaktian. The Guardian, dalam laporannya pernah menyebut tanaman ini sebagai miracle tree alias pohon ajaib. Seperti apa sih tanaman kelor? Mungkin di antara kita banyak yang belum mengenalnya. Tanaman bernama Latin Moringa oleifera ini tergolong tanaman tahunan yang biasanya tumbuh liar. Tumbuhan kelor diduga asli dari kawasan barat pegunungan Himalaya dan wilayah India, kemudian menyebar hingga ke benua Afrika dan ke Asia Barat. Di Jawa, kelor biasa tumbuh sampai pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini sanggup tumbuh di kawasan tropik yang lembab juga di daerah panas bahkan tanah kering, karena tidak rakus, makan, pupuk, unsur hara. Cara menanamnya sangat mudah, hanya dengan menancapkan setekan batang atau menyemai bijinya yang sudah tua, akan tumbuh tanaman baru. Kelor tergolong cepat besar alias bongsor. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Bila dibiarkan bisa mencapai 8-12 meter. Di India, buah kelor sering dimasak menjadi sejenis kari dan diawetkan dalam kaleng untuk dijual di supermarket. Menurut laporan Michael D. Benge, dari Badan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi AS di Washington DC, tahun 1987, daun kelor memiliki kadar vitamin A dan C yang cukup tinggi. Selain itu, daun kelor juga dikenal kaya kalsium, K, dan zat besi, V. Juga sumber fosfor yang baik. Buah mudanya berkadar air tinggi dan kandungan proteinnya tinggi. Biji buahnya yang tua dan kering menyimpan kadar minyak, lemak, nabati 25-40%. Komposisi asam lemaknya meliputi asam oleat, asam linoleat, asam eukosanoat, asam palmitat, asam stearat, asam arahidat, dan lainnya. Kalau daun dan buah mudanya dapat langsung disayur, biji kelor tua bisa untuk bahan baku pembuatan obat dan kosmetika. Minyak pelumas yang digunakan oleh tukang arloji pun bisa diproduksi dari biji kelor. Malahan, kalangan masyarakat tertentu memanfaatkan daun kelor untuk mengobati mata ayam yang terluka sehabis bertarung. 1-2 tetes getah kelor dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Bahkan, mata kambing yang belekan dan rabun pun bisa normal setelah ditetesi getah kelor yang berwarna kuning itu. Bukan hal baru bila daun kelor dimanfaatkan sebagai tanaman obat, seperti berikut ini pemanfaatannya. 1. Mempercepat penyembuhan luka. Daun kelor ditumbuk halus lalu ditorehkan pada luka. Ini karena kelor mengandung semacam zat antibiotik. 2. Penurun panas akibat demam. Daun kelor ditumbuh lalu digunakan sebagai obat kompres. 3. Obat beri-beri dan bengkak. Daun kelor dicampur bersama kulit akar pepaya, kemudian dihaluskan. Digunakan sebagai obat luar, bobok. 4. Obat kulit. Daun kelor ditambah kapur sirih, bisa untuk penyakit kurap dan sejenisnya. 5. Air rebusan akarnya konon ampuh untuk obat rematik, epilepsi, antiskorbut, diuretikum, hingga obat kencing nanah. Juga pengobatan malaria, mengurangi rasa sakit, dan menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Daun kelor juga bisa dipakai untuk penurun tekanan darah tinggi, diare, kencing manis, dan penyakit jantung. 7. Sakit kepala dan rematik. Akar kelor secukupnya dicampur dengan air, kemudian ditumbuk hingga berbentuk pasa. Oleskan pada pelipis dan belakang telinga. Pada penderita rematik, oleskan pasta tersebut pada bagian yang terasa nyeri. Diborehkan 3x sehari. Menangkal, black magic. Di sebagian kalangan masyarakat di dunia khususnya di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, istilah dukun masih dikenal sebagai ahli di bidang klinik dalam hal mistis. Di Indonesia pun masih ada, dan tanaman kelor sering digunakan juga sebagai campuran air untuk memandikan jenazah di samping daun bidara. Hal ini dimaksudkan untuk membuang ajimat yang masih melekat pada jasadnya. Tumbukan halus atau tepung dari biji pohon kelor yang dimasukkan dalam kapsul untuk obat. Manfaat lain dari tanaman kelor, masih menurut kepercayaan tertentu, bisa sebagai penangkal kekuatan magis, ilmu hitam atau guna-guna, serta sebagai ajimat kesaktian. Caranya, cukup dengan mengibas-ibaskan setangkai daun kelor ke bagian muka korban. Atau air rendaman kelor disiramkan ke sekujur tubuhnya.
Dengan cara itu sebagian masyarakat percaya bahwa ilmu yang ada padanya akan luntur oleh kibasan daun atau rendaman dari daun kelor. Konon, bersama bahan-bahan lain, seperti pala, bawang merah, bawang putih, dan lainnya, kelor bisa dibuat bedak pupuk untuk sarana mengobati orang kurang waras, termasuk orang yang kesurupan akan kembali waras. Jika Anda tidak percaya, ya boleh-boleh saja. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.